adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, yuk semuanya duduk yang manis, yang rapi, lipat tangan. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, How I Love You Lord.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing. Sekarang kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik semuanya pada semangat kan? Semangat dong. Nah, adik-adik pada semangat berdiri dong semuanya. Yuk kita mau nyanyiin lagu I Love You Jesus. Nyanyiin satu lagu lagi, When Jesus in My Family. Semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serius. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. I
ibadah kami hingga pertengahan ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami supaya kami duduk diam, dengar-dengaran. Berkati kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Lebih dari biasanya. Kaiban percaya adik-adik di rumah pasti sehat dalam perlindungan Tuhan. Oke, hari ini Kaiban mau cerita tentang perjalanan di tengah-tengah laut. Ini Kaiban punya ini nih. Ini apa namanya? Ada yang tahu ini apa? Nih loh, nih kakak tunjukin nih. Ini perahu. Ini buatan kakak loh, bukan beli. Nanti kakak ajarin ya, Kaiban ajarin nih. Perahu itu biasanya digunakan di sungai, di laut oleh penjala ikan, pencari ikan, dan mereka sudah ahli untuk menggunakan perahu. Tapi kali ini kita mau dengar cerita, kok mereka sudah ahli naik perahu, mereka takut di dalam laut. Karena lautnya itu bergejolak, anginnya kencang. Gitu. Oke, Kaiban mau kasih tahu, buka Alkitabnya sama-sama, kita baca dulu ya, nanti kakak mau cerita. Kita baca dulu di Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 ya. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Begini firman-Nya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus sedang tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita akan binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu terbangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan terheranlah orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi adik-adik yang di rumah, satu kali Yesus lagi mengajak murid-muridnya untuk menyeberang lewat laut, memakai perahu nih, kayak gini perahunya nih. Ini perahu ya. Kalau zaman dulu perahu itu pakai kayu, didorong gini. Gitu. Kan ada lagu sekolah minggu ya. Dayung, 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Nah, waktu itu juga Yesus dan murid-muridnya lagi naik perahu. Tapi pas lagi dalam perahu ya, di atas perahu itu ada angin kencang. Semua pada ketakutan, "Guru, tolong. Ini bagaimana nih, kita akan tercebur ke laut." Kecebur ke laut? Gimana tuh adik-adik? Gimana kalau adik-adik kecebur ke laut? Bisa renang nggak? Hah? Bisa? Wah, kalau bisa di kolam renang mah Kaiban juga berani. Tapi kalau dalam laut ada ikannya gede, kayak Om Yunus. Wah, Om Yunus kan dimakan ikan gede. Itu Om Yunus dimakan ikan gede. Ini murid-murid ketakutan, tolong. Kita akan nyemplung, kita akan tenggelam. Tetapi Yesus di dalam perahu, di dalamnya, dia masuk ke dalamnya, dia tidur gini. Mereka berkata, "Hah? Itu di dalam ada Yesus? Ada guru di dalam? Di mana?"
Mereka cepat lari. Mereka melihat Yesus lagi tidur. Guru, bangun. Kita akan binasa, bangun. Wah, Yesus bangun. Ada apa murid-murid? Guru, lihat ini. Semua danau mengamuk, mengoyang-ayung laut ini, kita akan tercebur, kita akan tenggelam. Maka kata Yesus begini, kalian tenang, saya akan berdiri. Lalu Yesus berkata begini, hai laut, hai danau, tenanglah. Maka laut pun tenang. Mereka berjalan lagi pelan. Begini, wow, Yesus hebat banget ya. Sampai laut pun tenang. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau Yesus kita jadikan sebagai penuntun hidup, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Yesus yang akan menjamin hidup kita. Betul ya? Maka Yesus yang menjamin hidup kita. Bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya mobil, punya rumah, punya semuanya. Maka kita berpikir, aku mah tenang aku mah damai aku mah aman nggak ada masalah. Oh, nggak bisa gitu adik-adik. Nih, itu murid-murid, itu mereka ahli. Om Petrus itu kan, dia kan dulu penjala ikan. Dia sering nangkap ikan di laut. Tapi waktu itu dia dalam perahu dia ketakutan. Wah, goyang-goyang. Tolong, kita mau jatuh. Dia goyang-goyang, dia ketakutan. Di situ Om Petrus malah sudah biasa loh. Sudah biasa melewati badai, melewati di dalam laut, di atas laut itu sudah sering ombak. Kalau adik-adik pergi ke laut, itu kan sering ada ombak tuh. Kalau di pinggir pantai ya, ada ombak gini. So, kalau di tengah-tengah laut, ombaknya gede. Bisa kapal yang begini nih. Kapal begini jalan, bisa goyang nih. Gitu, bisa goyang mereka. Om Petrus dan teman-teman ketakutan. Padahal mereka itu sudah biasa, sudah ahli. Tapi itu nggak menjamin mereka tetap aman. Yang menjamin adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, Kak Eben sampaikan dari sini bahwa hidup kita itu harus selalu bergantung kepada Tuhan. Berarti Kak Eben, kita nggak perlu dong punya keahlian seperti Om Petrus. Ya harus, kita harus punya keahlian belajar. Kita harus pintar. Kita harus punya keahlian kalau nanti besar mau jadi pilot, ya harus ahli bawa pesawat. Kalau mau jadi seorang profesor harus pintar, harus ahli. Tetapi yang membuat hidup kita aman bukan itu. Yang membuat hidup kita aman adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, seperti tadi Kak Eben janji, kalian kan masih dalam rumah nih. Nanti di rumah belajar buat perahu. Ini bukan perahu Om Petrus ya. Ini perahu buatan Kak Eben. Nanti di rumah belajar buat perahu. Tetapi sebelum itu adik-adik di rumah nanti baca Alkitab. Dan minggu depan adik-adik ayat hafalannya adik-adik dihafalkan. Lalu bikin video ayat hafalannya sambil bikin video, lalu kirim ke Kak Eben atau Kak Ratni melalui WhatsApp atau Zoom. Nanti minta nomornya ke Mama atau Papa, ya. Adik-adik di rumah nanti siap yang paling bagus, yang hafal kita akan tampilkan untuk minggu depan lagi di ibadah sekolah minggu. Oke? Ayat hafalannya adalah
diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Oke, itu ayat hafalannya. Minggu depan sekali lagi bikin videonya ayat hafalannya Matius pasal 8 ayat 24. Nanti kirim ke Kak Ratmi atau ke Kak Eben. Nanti kita akan tampilkan di ibadah sekolah minggu di YouTube minggu depan. Oke, jangan sampai lupa. Nah, adik-adik, Kak Eben hari ini mau ngajarin adik-adik bagaimana tadi caranya bikin perahu ini. Kalau di sekolah adik-adik yang sudah pernah diajarin bagus berarti. Tapi hari ini yang belum, adik-adik pasti bisa nih kakak ajarin nih caranya nih. Ini perahunya sudah jadi. Bagaimana cara buatnya? Gini cara buatnya. Ambil kertas 1 lembar. Oke, ini sip. Lalu dilipat 2. Dilipat 2. Setelah dilipat 2, lipatannya dilipat lagi. Dilipat lagi. Oke. Jadi lipat bagi 2 begini, set, baru dilipat lagi, set. Oke. Adik-adik boleh lihat begini semua. Jadi ini bentuk awalnya. Set, bentuk awalnya nih. Gini, lipat bagi 2, lalu dilipat lagi, set. Kalau sudah berbentuk begini adik-adik, nih kan ada garisnya nih, dilipatnya ada garisnya. Dibikin bentuk apa sih namanya nih? Seperti mau bikin kapal pesawat-pesawatan gitu loh. Segitiga. Kakak bikin dulu. Nah, ini dia. Oke, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi, sekarang nih di bawahnya ada kertasnya nih. Ada lipatannya, ini ditarik sampai ke atas ini batasnya, batas lipatannya. Set. Nih, batas lipatannya. Oke. Lalu dilipat di sini. Dilipat di sini. Dilipat di sini. Semua ujung-ujungnya dilipat juga, dilipat. Baru kalau sudah begini berbentuk segitiga yang bagus, sekarang segitiganya itu dibuka gini. Nah, gini ya, bisa ya. Sudah begini dirapetin. Jadi berbentuk segi 4. Oke. Kalau sudah berbentuk segi 4, ininya dilipat. Nih, tarik ujungnya, lalu disatuin ke ujung atas. Begini. Begini juga balikin, tarik ujungnya, disatuin ke ujung atas. Begini. Oke. Sudah jadi segitiga, gimana lagi? Ditarik lagi begini, set. Nah, berbentuk lagi segi 4. Kalau sebelum segi 4 gimana Kak Eben? Ini lagi, ditarik lagi ujungnya yang tadi, nih. Tarik lagi, mengulangi seperti yang tadi. Ya, hop. Sudah. Cukup 2 kali aja, bisa sampai 3 kali. Sekarang kalau sudah jadi begini gimana lagi? Dibuka, set, baru berbentuk segi 4 lagi. Sekarang tinggal tarik deh. Kalau tadi kan dilipat, sekarang enggak, tinggal tarik begini. Jadi deh perahu. Ini tadi perahu yang dipakai oleh murid-murid dan Tuhan Yesus menyeberangi danau Galilea. Ya, oke adik-adik yang di rumah,
Sekian firman Tuhan dari Kak Eben. Adik-adik di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berdoa dan baca Alkitab. Sekarang ikutin Kak Eben berdoa, kita mau selesai. Semua lipat tangannya, tutup mata. Ikutin Kak Eben berdoa, di rumah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah tahu dan kami belajar bahwa Yesus satu-satunya yang membuat hidup kami tenang, hidup kami aman, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati semua guru-guru sekolah minggu hari ini yang sudah membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ceritanya seru kan? Seru dong, kami percaya adik-adik semua di rumah diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa syafaat untuk bangsa, untuk negara, dan juga untuk gereja kita. Yuk kita berdoa, lipat tangan semuanya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah pemerintahan, berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Menteri-Menteri ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk COVID-19 ini semoga cepat berlalu dari bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kau berkati agar gereja kami terus maju Tuhan, agar terus berkembang Tuhan. Kau juga berkati Bapak agar gembala kita, wakil gembala, pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan, Kau berkati agar selalu sehat di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih hari ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu melalui ibadah YouTube. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang anak-anak sekolah minggu yang terus setia. Mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah ini supaya mereka juga mendapatkan siraman rohani yang baik. Anak-anak terus diperlengkapi dengan firman-Mu dalam lagu-lagu pujian sehingga mereka terus bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani dan memberkati kami. Kami serahkan anak-anak dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam rumah, di mana mereka yang akan sekolah, yang mulai sekolah baru Tuhan. Kiranya mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Vivi dan Kak Dewi ingin memberitahukan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi nih. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan diberitahukan selanjutnya. Yang kedua, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, bersih-bersih. Jangan lupa juga nih kalau mau keluar harus pakai masker. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, yang paling penting jangan lupa nih belajar selalu. Nah, kan ini lagi masa-masa ujian nih, harus belajar. Nah, jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Bye bye.